Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Kabar perselingkuhan. Hari ini aku sengaja membuat kue kering untuk Pak Adrian sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantar dan meminjamkan jasnya padaku. Iya, hanya itu. Tidak lebih. Sudah 2 hari jasnya ada bersamaku. Saatnya mengembalikan kepada pemiliknya, bukan? Tentang suamiku, tolong jangan tanyakan. Sebab tidak ada yang berubah dari hubungan kami. Dan dia sedang pergi untuk mengecek perusahaan cabangnya di Malang. Tempatku bekerja dulu. Aku juga tidak menanyakan hal itu secara langsung padanya. Asistennya yang mengajariku. Tentu saja, selama dia pergi pun kami tidak saling komunikasi. Sesampainya di kantor, aku segera menuju ruangan Pak Adrian. Setelah mengetuk pintu, aku masuk ke ruangannya. Tampak Pak Adrian tengah serius bekerja di depan laptopnya. Permisi Pak, saya mengganggu sebentar. Ini mau mengembalikan pakaian Pak Adrian. Makasih ya Pak. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berbalik dan hendak pergi. Namun, langkah kakiku tertahan karena suara panggilan lelaki itu. Ana, lain kali kalau kamu pulang kemalaman, kamu bisa tunggu aku di lobi atau langsung ke ruanganku. Aku tidak keberatan mengantarmu pulang, apalagi dalam keadaan hujan begitu. Sesaat mulutku menganga mendengar penuturan lelaki itu. Pak Adrian memang selalu bersikap baik, hanya saja aku ingat statusku sebagai istri. Lagi pula, aku hanya karyawan biasa di sini. Sedangkan dia adalah seorang direktur. Bagaimana mungkin aku berani meminta tolong dalam urusan pribadi dengannya? Itu. Terima kasih Pak. Aku membungkuk hormat, lalu segera pergi dari ruangannya. Bagiku, apa yang terjadi kemarin saat Pak Adrian mengantarkan aku pulang di tengah hujan adalah suatu kebetulan dan tidak ingin mengulangnya kembali, apalagi dalam keadaan disengaja. An, kerjakan yang ini ya. Nenek lampir ini berulah lagi. Untuk sekedar mengingat namanya saja, aku tidak sudi. Sungguh sangat menyebalkan kelakuannya. Bodohnya, aku hanya bisa pasrah dan menuruti kemauannya. Ya, jawabku singkat, tapi mampu menciptakan seringai licik di wajah nenek lampir itu. Sialan. Mengerjakan tugas yang bukan menjadi bagian pekerjaanku tentu menyita waktu. Saat makan siang istirahat, aku bahkan tidak istirahat. Karena mengejar waktu mengerjakan tugas-tugas yang harus segera dilaporkan pada Pak Bambang, supervisor divisiku. Pekerjaan sebagai admin tentu membuat tubuhku tak layak untuk sekedar merenggangkan otot. Kerja, kerja, kerja. Tubuh ini terlalu diforsir demi memenuhi kebutuhan para karyawan senior. Rasa lelah telah mencapai pada puncaknya, terlebih saat mendapati kiriman pesan gambar dari seorang yang tidak dikenal. Dalam gambar tersebut, tampak seorang lelaki tinggi yang tengah merangkul bahu wanita di dalam mall. Aku mengamati postur tubuh kedua orang itu dari belakang, seperti mengenal mereka berdua. Tiba-tiba pikiranku tertuju pada 2 orang yang sangat aku cintai. Tidak mungkin. Dengan cepat tanganku mengibaskan udara di atas, mengusir segala pikiran buruk yang berkecamuk, meluluhkan segala pertahanan yang selama ini aku jaga demi status istri. Tanpa sadar,
Tanganku bergerak lincah meraih ponsel dalam tas, lalu menghubungi suamiku. Nihil, lelaki itu tidak menjawab. Bahkan sampai beberapa kali panggilan, berulang kali menghubunginya, tetap tidak dijawab. Sampai aku berputus asa. Aku butuh teh hangat, gumamku seraya berdiri dari duduk menuju pantry. Mengambil cangkir, lalu menyeduh teh. Sesaat hati ini terasa lega. Saat tiba-tiba tehku menyenggol lengan seseorang. Dan... Ah, panas! Suara jeritan dari si cantik Anya mengagetkanku. Aku gelagapan dibuatnya. Tiba-tiba saja wanita itu merebut cangkir di tanganku, lalu melemparnya ke lantai, hingga bunyi perang yang keras. Maaf, gak sengaja. Gak lihat kalau ada kamu di situ. Aku menggungkuk minta maaf. Sayangnya wanita itu tidak terima. Lantas tangannya menarik kuat rambutku. Au, sakit. Sekuat tenaga, aku melepaskan kedua tangan Anya di kepalaku. Kurang ajar kamu ya, bajuku ini mahal. Aku baru dari salon. Enak aja kamu siram dengan teh sialanmu itu. Ah, sial, ini tidak bisa dibiarkan. Aku bukan wanita lemah seperti yang dia anggap. Aku menendang kakinya dengan sekuat tenaga, sampai dia melepaskan kedua tangannya di kepalaku. Rasakan itu. Anya terjatuh di lantai, sedangkan aku berada di atasnya, berdiri menjulang dengan pongah. Cukup, selama ini aku diam bukan berarti dia bisa seenaknya saja menginjakku. Dengar, aku berkacak pinggang, menatap tajam sorot kedua matanya yang mulai menangis. Aku tidak sengaja dan telah meminta maaf padamu. Menjambak rambutku bukanlah perlakuan yang setimpal atas ketidaksengajaanku menyirammu. Kalau kamu mau, kamu bisa menyiramku dengan tehmu. Dan aku pastikan, aku akan menarik rambutmu sampai kepalamu gundul. Seperti kedua tanganmu yang menarik rambutku. Anya bergidik setelah mendengar kalimat yang aku lontarkan padanya. Setelahnya, aku pun berniat pergi. Namun, suara Pak Adrian menghentikan langkahku. Ana, masuk ke ruangan saya sekarang. Dengan kepala tertunduk lesu, aku memasuki ruangan Pak Adrian. Duduk. Suaranya yang lembut membuatku mendongak. Lelaki itu tengah menatapku intens. Tanpa kata, aku pun duduk di sofa, berhadapan dengannya, dengan perasaan was-was. Pak Adrian menyandarkan tubuh pada sandaran sofa, menyilangkan kedua tangan di dada dengan kaki kanan bertumpu pada kaki kirinya. Matanya tetap menatap tajam padaku. Apa benar Anya sering menyuruhmu ini itu? Entah kenapa suara Pak Adrian berubah datar dan dingin. Mulutku terkatup rapat. Rasanya sulit sekali lidahku bergerak mengeluarkan suara. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya. Kenapa kamu jadi diam begitu? Kamu takut? Tadi sepertinya sangat berani melawan Anya di pantry. Kemana perginya Ana yang beberapa menit lalu melawan? Lidahku tetap keluh. Aku menggeleng lemah. Segala pikiran buruk berkecamuk di otak. Bagaimana jika Pak Adrian menghukumku atas apa yang dilihatnya tadi? Bagaimanapun, aku hanya karyawan baru di sini. Sedangkan si Anya telah lama bekerja di sini. Bagaimana kalau Pak Adrian menceritakan kejadian tadi pada Bos David? Ya Tuhan, habislah aku. Lelaki salju itu pasti akan memarahiku habis-habisan.
Yang paling mengerikan adalah jika lelaki itu memecatku. Cukup sudah, air mataku tiba-tiba mengalir tanpa bisa dibendung. Aku membayangkan jika harus dipecat dari perusahaan ini. Bagaimana nasibku selanjutnya? Selain aku tidak bisa melanjutkan biaya sekolah adik perempuanku satu-satunya, aku juga tentu tidak bisa mencari informasi tentang suamiku. Status hubungan kami tentu akan semakin rumit. Jangan, Pak. Saya mohon, maafkan saya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih bersabar menghadapi para karyawan di sini, tanpa peduli bagaimana mereka memperlakukan saya. Saya janji akan lebih sabar menghadapinya. Maafkan saya. Akhirnya, beginilah nasibku. Aku menangis dengan kedua tangan saling mengatup di depan dada, mengemis maaf pada Pak Adrian. Hapus air matamu. Suara Pak Adrian terdengar lembut. Seketika, aku pun menghapus air mata dengan punggung tangan. Bagaimana kalau setelah pulang kantor, kita makan malam bersama? Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Apa? Bagaimana, Pak? Apa maksud Bapak? Tangisku langsung berhenti setelah mendengar ucapan Pak Adrian. Makan malam bersama? Mungkinkah? Tapi kita makan malam bersama nanti malam sepulang kantor. Itu, jawabku ragu. Aku benar-benar bingung sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Menerima atau menolak? Ada yang ingin aku bicarakan. Serius, katanya lagi penuh penekanan. Setelah keluar dari ruangan Pak Adrian, pikiranku tidak lagi fokus pada pekerjaan, melainkan berkelana pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Menerka-nerka apa yang mungkin akan Pak Adrian katakan padaku. Beberapa menit berikutnya, tampak Anya menghampiri meja kerjaku. Wanita itu mengulurkan tangan. Ana, maafkan aku. Sontak, aku berdiri, menatap bingung padanya. Kami berdiri berhadapan dengan perasaan canggung. Tampak jelas jika wanita itu gelisah. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Matanya berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Aku lalu mengulurkan tangan, berjabat tangan dengan tangannya yang dingin, menganggukkan kepala. Aku juga minta maaf padamu. Detik berikutnya, suara ponsel terdengar berdering dari dalam tasku. Aku melepaskan uluran kami, lalu duduk dan meraih ponsel. Halo? Ana, kamu di mana? Dari tadi aku hubungi tidak diangkat. Maaf. Mama menelepon. Besok malam meminta kita ke rumahnya. Selesai urusanku di Malang, aku segera menyusulmu. Pergilah sendiri ke rumah Mama dengan diantar sopir. Kamu dengar? Dengar, Bos. Bagus. Tut. Selalu saja seperti ini. Menghubungi tanpa basa-basi. Menanyakan kabar dulu, kek. Apa, kek? Dasar lelaki gunung salju. Gak punya perasaan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan selingkuhannya. Sialan. Aku mengacak rambut frustasi. Tanpa sadar, ternyata Anya masih berdiri di depan mejaku. Ana, ada apa? Itu, tidak ada apa-apa. Maaf jika membuatmu bingung. Kamu bisa menceritakan apapun padaku. Aku harap kita bisa jadi teman mulai sekarang. Kemudian Anya pergi, kembali di meja kerjanya.
meninggalkanku yang masih menatap tak percaya pada ucapannya barusan. Apa? Berteman? Aku dan Anya. Mungkin saja jadi hubungan yang baik. Setidaknya aku tidak lagi memiliki musuh di sini. Jadi bisa lebih fokus pada pekerjaan dan misi penyelamatan atas status pernikahanku. Walaupun rasanya aku pesimis pada hubunganku dan Bos David, mengingat lelaki itu tanpa mau membuka hatinya sedikit pun padaku. Aku juga tidak bisa lebih sabar menghadapinya. Apa aku harus menjadi wanita penyabar yang lemah lembut? Menerima segala resiko pernikahan tanpa membantah sedikit pun. Apalagi harus berdebat terus-menerus dengan suamiku itu. Entahlah, rasanya aku memang bukanlah tipe penurut yang bisa dipermainkan seenaknya saja. Aku sudah terbiasa hidup keras dan menjadi tulang punggung keluarga. Itulah yang menjadi dasar kerasnya kepribadianku. Aku tahu, aku sangat mencintai David, suamiku. Namun, jika terus-menerus seperti ini, hubungan dan keadaan kami, siapa yang bisa menjamin jika hatiku akan terus utuh untuknya? Bersambung.